Saya mau ingatkan bagi Anda yang mungkin suka komplain, suka ngeluh tentang hidupmu. Hey, hati-hati jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan keluhanmu. Jangan sampai Tuhan menjawab sesuai dengan sungut-sungut kita. Mari kita belajar dari Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Akibat bangsa Israel terus menggerutu, terus bersungut-sungut, terus mengeluh, dan bahkan tidak setia sama Tuhan, maka banyak dari bangsa Israel yang akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Tuhan sudah terlalu marah sama mereka. Hati-hati, jangan sampai gara-gara sungut-sungut kita, jangan sampai kita terlalu sering komplain sama Tuhan, kita nggak masuk tanah perjanjian, kita nggak menuai janji Tuhan dalam hidup kita. Berhenti mengeluh. Jadilah manusia yang tahu bersyukur. Saya tiap hari bilang thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut saya waktu saya bangun tidur. Di tengah-tengah hari saya bilang thank you Lord, thank you Jesus. Dengar baik, berhenti mengeluh waktu keadaanmu lagi gak baik. Jangan mengeluh tapi bersyukur. Katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika keadaanmu sedang gak enak, sebenarnya gak cukup, tapi engkau berkata terima kasih Tuhan. Engkau lagi ditekan banyak masalah, engkau gak tahu jalan keluarnya. Jangan mengeluh tapi bersyukur. Saya percaya bersyukur adalah kunci mujizat dan kekuatan dalam hidup kita. Saya mau kasih contoh beberapa kejadian dalam hidup orang-orang yang sudah dibantu masih ngeluh. Contoh, doa sama Tuhan, minta kerjaan, Tuhan kasih kerjaan, tapi ketika ditawarin kerjaan sama orang ngeluh, gak mau kerjain itu kan bau. Satu kali kami pernah mau bantu orang, kami bilang gini, orang ini datang ke kami, dia butuh kerjaan, dan kami katakan gini, kami butuh orang untuk dilatih pelihara ayam petelur, karena anak-anak kami di center-center kami tuh butuh makan, jadi kami ingin bisa memelihara ayam petelur. Bisa nggak kerja sama kami, nanti dilatih, terus kamu bikin di NTT atau di mana? Orang ini bilang, aduh nggak deh, kandang ayam bau. Doa, puasa, Tuhan saya butuh kerjaan. Sekalinya mau dikasih kerjaan, nggak mau, kerja itu bau. Akhirnya datang lagi minta kerjaan, dikasih kerjaan, bilangnya apa? Aduh terlalu berat, nggak sanggup, saya fisiknya nggak kuat. Ditawarin kerjaan, aduh nggak mampu, aduh gajinya kekecilan. Komplain. Banyak orang doa sama Tuhan, tapi begitu Tuhan jawab, komplainnya kebanyakan. Bosnya galak, bosnya pelit, bosnya rese, gajinya kecil, aduh capek, kerjanya berat, kerjaannya susah, tempat kerjanya jauh lagi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari ini. Tapi kalau kita bisa dapat pekerjaan, saya mau katakan ini, bersyukur, jangan mengeluh. Banyak orang minta doa sama Tuhan, Tuhan berkati aku, dikasih kerjaan, kerjanya gak benar. Dikasih proyek sama orang, nipu, kerjanya gak bagus, aduh proyek sepi. Doa sama Tuhan, Tuhan kirim proyek, tapi ngerjainnya gak benar, orang kecewa, gak balik lagi. Tuhan jawab sebenarnya doa kita, tapi kembali lagi kepada attitude kita sendiri dalam bekerja. Kita suka bilang duit gak jatuh dari langit. Betul, Tuhan kasih kita berkat untuk kita bisa menghidupi hidup kita. Kita sendiri yang harus mengerjakannya dengan setia. Banyak orang yang pikir Tuhan gak jawab doanya. Sebenarnya Tuhan jawab dengan cara lain. Cuma kita yang gak setia kadang-kadang. Kita yang kebanyakan komplain, kebanyakan mau. Kita punya standar kita. Sebaiknya kita belajar setia dalam perkara kecil. Karena firman Tuhan bilang gini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.